Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kita bisa berjumpa lagi. Baiklah anak-anak Ibu, di sini Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ingrid Ria Kinarsi. Hadir, Bu. Risma Anggraini. Hadir, Bu. Siti Nur Aisyah. Hadir, Bu. Nah, anak-anak Ibu, alhamdulillah semua hadir ya. Sekarang, di sini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, doa akan dipimpin oleh Siti Nur Aisyah. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang pertama muatan PPKN. Tanggung jawab pemilik wirausaha. Kita telah belajar banyak hal tentang wirausaha. Sekarang kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Apa saja yang harus diperhatikan saat akan memulai suatu wirausaha? Nah, suatu sore, Udin dan teman-teman berkesempatan bertemu dengan Pak Gino. Beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses yang sederhana dan suka berbagi ilmu. Beliau memulai usaha mainan kayu edukatif beberapa tahun yang lalu. Sekarang produknya sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai TK dan taman bermain. Nah, di sini kalian semua belajar membaca ya anak-anak. Pastinya kalian sudah lancar membaca. Nah, di sini Ibu akan membagi ya. Ingrid sebagai Pak Gino, Risma sebagai Edo, dan Aisyah sebagai Siti, dan Ibu sendiri sebagai Udin. Nah, bacalah percakapan berikut ini. Udin, Pak Gino, aku sangat kagum dengan produk buatan Pak Gino. Suatu saat nanti aku ingin menjadi wirausahawan sukses seperti Bapak. Bagaimana awal mula Pak Gino memulai usaha ini? Bapak seorang perajin kayu. Sejak kecil, saya sering membantu Bapak. Bapak sering membuatkan saya mainan dari sisa-sisa kayu. Mainan-mainan itu membantu saya untuk lebih mudah. Saya memiliki keinginan untuk membuat berbagai mainan kayu. Saya ingin mainan itu juga membantu anak-anak memahami pelajarannya. Oh, jadi kita bisa memulai sesuatu usaha dengan bekal keterampilan, hobi, dan kreativitas yang kita miliki ya, Pak. Aku gemar mencoba berbagai resep makanan, resep masakan. Wah, mungkin suatu saat nanti aku bisa membuat usaha toko kue ya. Kalau aku suka bermain bola, usaha apa ya yang bisa aku jalani di masa depan? Apakah membuat bola? Mungkin saja, biasanya kalau kita memiliki minat terhadap suatu hal, ide dan kreativitas akan berkembang dengan sendirinya. Apakah ketika Bapak bermimpi membuat usaha mainan kayu, Bapak yakin akan laku di pasaran? Oh, saya tidak hanya sekedar bermimpi, saya juga melakukan survei sebelum memulai usaha.
Dari sana, saya temukan bahwa banyak anak yang membutuhkan mainan yang mendidik. Ketika saya akan memulai usaha, produk sejenis belum ada di pasaran. Oleh karena itu, saya memberanikan diri untuk Loh, kalau hobiku membaca, usaha apa yang bisa aku lakukan nanti ya? Belum tentu aku bisa menulis buku. Tentu juga tidak mudah bersaing dengan buku-buku bagus yang ada di toko buku ya. usaha yang kamu jalankan nanti tidak selalu berbentuk barang yang dijual. Ada berbagai jasa yang dapat menjadi bidang usaha. Bisa saja kamu membuka perpustakaan kecil dan menyewakan buku-buku koleksimu untuk dibaca oleh anak-anak di sekitar pemukimanmu. Betul juga ya, Pak. Tidak terpikir olehku sebelumnya. Perpustakaan kecil pasti menarik untuk anak-anak di sekitar rumahku. Baiklah anak-anak. Berdasarkan pengalaman Pak Gino, apa saja kiat-kiat dalam menjalankan usaha? Modal utamanya adalah kerja keras dan pantang menyerah. Usaha yang dirintis tidak selalu mulus dalam perjalanannya. Tekun, kreatif, jujur juga tidak boleh ditinggalkan. Usaha yang dimulai dengan niat dan sikap yang baik akan berubah hasil yang baik pula. Wah, ternyata banyak ya yang masih harus kita pelajari untuk menjadi wirausahawan sukses. Tidak cukup sehari kita berguru pada Pak Gino. Boleh ya Pak, lain kali kami bertemu Bapak lagi. Siapa tahu kelak impian kami menjadi wirausahawan kecil bisa terwujud seperti Bapak. Tentu saja. Tentu saja boleh. Bapak senang melihat anak-anak seumur kalian sudah memiliki impian yang tinggi. Bapak punya keyakinan dengan bermimpi kita akan memiliki motivasi kuat untuk mewujudkannya. Sore itu, Udin, Edo, dan Siti pulang dengan bekal ilmu baru. Semakin kuat keinginan mereka mengikuti jejak Pak Gino suatu hari nanti. Nah, anak-anak, kalian sudah lancar ya belajar membacanya. Nah, sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini. Ibu beri waktu selama 5 menit. Nah, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. baiklah. Di sini Ibu akan membacakan pertanyaannya. 1. Sikap apa saja yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Nah, Ibu ingin Aisyah menjawab. Apakah Aisyah bisa menjawabnya? Nah, kalau tidak bisa, Ibu ingin si Ingrid menjawab. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan yaitu kerja keras, pantang menyerah, Nanya kepada Risma nomor 2, yaitu faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha.
Faktor-faktor yang harus diperhatikan saat melakukan usaha yaitu minat, keterampilan, tingkat persaingan usaha, dan mental yang kuat, Bu. Nah, bagus sekali. Selanjutnya nomor 3, apa yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat? Nah, di sini Ibu akan menanyakan kepada Ingrid. Baik, Bu. Yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat adalah mempromosikan produk melalui iklan, menawarkan produk secara langsung kepada konsumen, atau membuka tempat usaha di pusat keramaian. Nah, baiklah. Selanjutnya nomor 4. Apa manfaat wirausaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakat? Jelaskan. Ibu ingin Aisyah yang menjawabnya. Produk dari usaha Pak Gino dapat membantu anak-anak dalam memahami pelajaran. Nah, baiklah. Selanjutnya nomor 5. Jika kamu adalah Pak Gino, bagaimana kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai wirausahawan? Siapa yang mau jawab? Adakah bisa yang mau jawab? Nah, Saya, Risma? Bu. Yaitu dengan selalu menjaga kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan, Bu. Nah, benar. Nomor 6. Jika di sekitar tempat usahamu ada pengusaha lain yang membuka usaha serupa, bagaimana sikapmu? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Ingrid. Jawabannya apa? Berani bersaing dengan sehat, yaitu dengan meningkatkan kualitas produk saya dan selalu melakukan inovasi untuk mempertahankan pelanggan. Nah, benar sekali. Mari kita beri aplaus untuk semua. Nah, sekarang kalian sudah menjawab pertanyaan semua. Sekarang kita akan membangun sebuah usaha impian. Ayo kita berdiskusi. Dalam kelompok kecil kalian akan membuat suatu kegiatan wirausaha. Kamu dan kelompokmu akan bermain peran. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Perhatikan ya anak-anak. Kalian baca dalam hati. Nah, jika sudah, kalian pahami ya. Dan kalian tulis peta konsep pemikiran yang menarik ya. Diskusikan bersama orang tua kalian. Sehubung masih pandemi seperti ini, kita bersama orang tua belajar diskusi. Nah, anak-anak, selanjutnya muatan yang kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi formulir lembar jawaban komputer. Kamu telah mempelajari cara menghitung berbagai macam volume bangun ruang, seperti balok, prisma, segitiga, limas, tabung, kerucut, dan bola. Tahukah kamu sebagian besar dari pelajaran tersebut terdapat dalam ujian sekolah atau madrasah? Apakah kamu tahu cara mengisi formulir ujian sekolah atau madrasah? Nah, kalian perhatikan formulir berikut ini ya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu persamaan dan perbedaan formulir tersebut dengan formulir yang dipelajari sebelumnya? Adakah yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, Aisyah, silakan. Persamaannya pertama, keduanya harus diisi dengan data diri. Terus yang kedua, Nah,
Adakah yang tahu perbedaannya? Saya, Bu. Saya akan menjawab perbedaannya. Ya, silakan Risma. Perbedaannya yaitu, 1. Formulir lembar jawaban harus diisi dengan pensil 2B, sedangkan formulir biasa diisi dengan pulpen. Ya. Lalu, Kemudian, yang kedua, pada formulir lembar jawaban, kita perlu menuliskan huruf dan menyilang huruf yang ditulis. Sedangkan formulir biasa hanya perlu menuliskan hurufnya. Kemudian yang ketiga, formulir lembar jawaban digunakan khusus untuk menulis jawaban ujian. Sedangkan formulir biasa digunakan untuk berbagai keperluan. nah, pintar sekali anak-anak Ibu. Nah, sekarang apa saja informasi penting yang kalian temukan pada formulir tersebut? Adakah bisa yang menjawab? Saya, Bu. Ya, Ingrid. Apa itu? Data pribadi seperti nama peserta ujian dan tanggal lahir. Lalu data mata pelajaran yang Nah, baiklah. Anak-anak Ibu hebat semua ya. Nah, sekarang kalian dapat mengetahui cara berwirausaha yang tepat dan kalian dapat membedakan formulir ujian sekolah dan formulir biasa. Kalian pun dapat mengisi di saat ujian sekolah dengan baik dan benar ya. Nah, sekarang silakan bertanya jika ada yang belum dipahami, dan jika ada yang ingin berpendapat silakan disampaikan ya anak-anak. Apakah ada yang ingin yang bertanya? Nah, jika tidak ada, tugas kalian belajar membaca ya. Rajin-rajinlah membaca di rumah tentang pelajaran selanjutnya, karena membaca banyak sekali manfaatnya. Pertama, dapat meningkatkan daya ingat. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga, membuat otak berkembang dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapat. Selanjutnya, tujuan membaca adalah 1. Menyempurnakan membaca nyaring. 2. Mempelajari tentang struktur teks. Yang ketiga, memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis. Yang keempat, dapat memperbarui pengetahuan tentang suatu topik. Nah, anak-anak, kalian dapat membaca novel, majalah, koran, atau informasi lainnya. Bisa juga buku pelajaran, lebih baik buku pelajaran yang dibaca. Nah, anak-anak, sudah dulu ya, kita sampai sini. Nah, sekarang untuk menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini kita ucapkan alhamdulillah. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.